Ya anak-anak, pembelajaran jarak jauh kalian pada hari ini akan bersama dengan Bapak. Sebelumnya, Bapak akan perkenalan terlebih dahulu. Nama Bapak Aditya Hadi Kristi. Bapak bertugas di SDK BPK Penabur Cirebon. Hari ini kita akan memulai kegiatan belajar kita di kelas 5 melalui PJJ, Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Kecamatan Kejaksan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Mari anak-anak berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, Bapak akan mengingatkan kembali bahwa pada saat ini kita ada di dalam masa pandemi, sehingga kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Maka dari itu, kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, di masa pandemi seperti ini, kita harus mematuhi protokol kesehatan 5M. Apa saja itu 5M? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, membatasi mobilitas. Jadi, tidak berpergian jika tidak melakukan hal yang sangat penting. Ketiga, mencuci tangan. Rajin-rajinlah mencuci tangan anak-anak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Ya, menghindari kerumunan, keramaian, sehingga lebih aman bagi kita. Dan yang terakhir, menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, untuk persiapan belajar kita hari ini, anak-anak silahkan mempersiapkan alat tulis, buku, dan jurnal harian jika kalian memilikinya, sehingga kalian bisa menuliskan hal-hal yang penting yang ada di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar di tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema ketiga, lingkungan dan manfaatnya pada pembelajaran 4. Apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, siswa dapat menemukan ide pokok di dalam bacaan. Kedua, siswa dapat mengidentifikasi pengaruh geografis terhadap budaya masyarakat. Dan yang terakhir, ketiga, siswa dapat menyebutkan nama bandara dan pelabuhan yang ada di Indonesia. Jadi, setelah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan anak-anak semua bisa memenuhi tujuan pembelajaran ini. Ya, mengawali kegiatan belajar kita, anak-anak, mari kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Nenek Moyangku. Ya, di layar sudah Bapak tampilkan teks lagunya. Nanti Bapak akan putarkan video, anak-anak bisa melihat, menonton, dan mendengarkan sambil ikut bernyanyi. Ya, ini dia videonya. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup
layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarungi luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai, ke laut kita beramai-ramai, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku seorang pelaut, dengan mengarungi luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Oke, sudah selesai menonton videonya ya. Anak-anak, di dalam video tadi kalian bisa menemukan atau melihat ada sebuah kapal yang disebut dengan kapal pinisi. Ya, kapal pinisi ini adalah salah satu kapal yang menjadi kebanggaan Indonesia, anak-anak. Karena kapal ini diyakini sudah pernah menjelajah dunia pada masanya. Nah, di dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan juga melihat ya, apa sih kapal pinisi itu. Nah, anak, Bapak punya sebuah teks bacaan. Silahkan anak-anak membaca teks bacaan berikut. Nah, ini dia. Silahkan anak-anak baca dulu. Nanti kita akan mencari ide pokok yang ada di dalam bacaan tersebut. Ya, di dalam setiap paragrafnya kita nanti akan mencari ide-ide pokok yang ada dalam teks ini. Nah, silahkan baca terlebih dahulu ya. Ini anak-anak adalah teks lanjutannya dari yang tadi. Ini paragraf selanjutnya ya. Sudah selesai ya membacanya. Nah, anak-anak, kita akan mencari ide pokok yang ada di dalam teks bacaan tersebut. Di sana ada 10 paragraf. Anak-anak, kita akan mencari masing-masing paragraf tentu memiliki ide pokok yang berbeda-beda. Ya, ide pokok itu tentunya kalian sudah pernah belajar ya di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya bagaimana cara menemukan ide pokok. Ide pokok di dalam setiap paragraf tentu akan berbeda-beda antara paragraf 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika kita melihat tadi teks bacaannya, kita membaca teks tentang kapal pinisi, di sana pasti akan berbeda-beda. Paragraf 1 membahas tentang apa dari kapal pinisi, paragraf 2 juga membahas tentang apa, dan seterusnya. Nah, untuk mencari ide pokok, apa sih yang harus kita lakukan? Ini dia. Kita harus mencari dahulu kalimat utama di dalam paragrafnya. Ya, kalimat utama yang harus kita cari terlebih dahulu. Di mana kita bisa menemukan kalimat utama di dalam sebuah paragraf? Di dalam sebuah paragraf,
kalimat utama dapat ditemukan di awal atau di akhir paragraf, bisa juga di awal dan di akhir sebuah paragraf. Bapak akan memberikan sebuah contoh, yaitu dari paragraf yang pertama. Perhatikan paragraf pertama, Bapak akan bacakan ya. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14, kapal pinisi berlayar dan menjelajah samudra di seluruh dunia. Ya, itu adalah paragraf pertama. Di manakah kalimat utamanya? Apakah di awal, atau di akhir, atau di awal dan di akhir? Kalau anak-anak memperhatikan paragraf pertama, kita bisa menemukan kalimat utamanya yaitu di awal paragraf. Yaitu pada kalimat kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Pada kalimat ini kita bisa mencari ide pokoknya. Apa ide pokoknya? Ini dia. Ide pokoknya kita bisa menuliskan kapal pinisi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menemukan ide pokok dengan cara mencari terlebih dahulu kalimat utama di dalam paragrafnya. Anak-anak, untuk paragraf selanjutnya, ini menjadi tugas kalian di rumah ya. Silahkan membaca ulang teks yang tadi, lalu carilah kalimat utamanya. Setelah itu, kalian bisa menuliskan ide pokoknya di buku kalian masing-masing. Boleh menggunakan format seperti ini. Selanjutnya, anak-anak silahkan mengamati peta Indonesia berikut. Anak-anak bisa melihat ya, negara kita, Indonesia, terdiri dari 5 pulau besar dan total pulau-pulau yang ada di negara kita itu kurang lebih mencapai 13.000 pulau. Kalau anak-anak cermat memperhatikan peta ini, antara pulau-pulau tersebut anak-anak bisa melihat terpisah oleh perairan ya. Negara kita disebut sebagai negara maritim. Kenapa? Karena negara kita dikelilingi oleh perairan yang luas. Perairannya luasnya melebihi luas daratan, sehingga negara kita disebut sebagai negara maritim. Bagaimana kita bisa tahu kalau negara kita negara maritim? Anak-anak perhatikan peta ini, ya. Negara kita dikelilingi oleh warna-warna biru. Warna-warna biru di dalam peta itu mewakili perairan. Betapa luasnya perairan yang ada di negara kita, ya. Anak-anak, karena negara kita adalah negara maritim, secara geografis negara kita dikelilingi oleh banyak perairan, tentunya akan memberikan dampak ya, atau pengaruh bagi lingkungan di sekitar kita. Ya. Di Indonesia kita tahu ada banyak sekali keberagaman. Ini merupakan salah satu pengaruh dari kondisi geografis negara kita Indonesia ya. Seperti apa misalnya? Kita akan lihat. Ya, Indonesia adalah negara maritim sehingga terjadi atau tercipta keberagaman budaya yang ada di negara kita Indonesia. Apa saja budaya yang ada di Indonesia yang beragam itu? Apa saja keberagaman budaya yang ada di Indonesia? Kita lihat yang pertama, keberagaman suku bangsa. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, suku Batak, Bugis, Dayak, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali suku yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya keberagaman bahasa. Bahasa di Indonesia sangat beragam.
bahasa yang kita gunakan saja di kota Cirebon itu sudah beragam. Ada yang menggunakan bahasa Sunda, ada yang menggunakan bahasa Cirebon, ada yang menggunakan bahasa Indonesia, dan kadang-kadang kita pun menemukan ada yang menggunakan bahasa Jawa. Itu merupakan salah satu bentuk keberagaman bahasa. Selanjutnya ada lagi keberagaman religi atau kepercayaan. Di Indonesia kita tahu ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah, ya. Ada Islam, ada Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Di luar itu, di Indonesia juga masih kita temukan adanya kepercayaan-kepercayaan yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Lalu ada apa lagi keberagamannya? Yang ini adalah keberagaman seni dan budaya. Ada banyak sekali kesenian yang ada di Indonesia. Setiap provinsi, setiap daerah mempunyai kesenian yang berbeda-beda dengan daerah lainnya. Sehingga Indonesia kaya sekali akan seni dan budaya. Oke, anak-anak lihat. Di dalam aktivitas kita yang kedua, di sini ada beberapa gambar yang menjadi identitas budaya di daerah, dan tugas kalian adalah menarik garis atau menghubungkan garis antara identitas budaya daerahnya dengan provinsi asalnya. Ya, di Indonesia ada 34 provinsi. Nah, bisa mencari provinsinya mana saja dan dihubungkan di dalam peta ini. Selanjutnya, selain tadi pengaruh geografis Indonesia itu mempengaruhi budaya, juga ada lagi pengaruhnya. Apa sih pengaruhnya? Ya, kita lihat. Selain budaya yang dipengaruhi oleh keadaan atau kondisi geografis Indonesia adalah transportasi masyarakat. Transportasi yang ada di negara kita yang berkaitan dengan kondisi geografis, di mana negara kita disebut negara maritim, maka akan berhubungan dengan transportasi antar pulau. Transportasi antar pulau pasti akan melibatkan jalur laut dan jalur udara. Jika menggunakan jalur laut dan jalur udara, maka kita bisa menemukan jenis transportasi apa yang efektif digunakan. Ada kapal laut jika melalui jalur laut, dan pesawat terbang jika melalui jalur udara. Dengan banyaknya pulau-pulau di Indonesia, sehingga transportasi penghubungnya membutuhkan jalur laut dan jalur udara, maka kita bisa menemukan betapa pentingnya pelabuhan dan bandara atau lapangan udara bagi negara kita Indonesia. Ya, tempat perahu atau kapal-kapal laut berlabuh, pelabuhan itu jelas menjadi sangat penting bagi negara kita. Bandara pun, ya, tempat pesawat terbang itu juga menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena dengan adanya pelabuhan dan bandara, pulau-pulau yang ada di Indonesia bisa dijangkau. Ya, pulau yang jauh sekalipun bisa dijangkau. Itu adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap transportasi masyarakat. Nah, dapatkah kalian menyebutkan nama pelabuhan dan bandara yang ada di setiap provinsi di Indonesia? Tentunya ada banyak sekali anak-anak pelabuhan dan bandara yang ada di provinsi di negara Indonesia. Setiap provinsi memiliki pelabuhan dan bandara yang digunakan untuk menghubungkan provinsi tersebut dengan provinsi yang lain. Kita akan melihat, ya, mencari. Anak-anak nanti silahkan mengikuti aktivitas yang ketiga. Nah, di dalam aktivitas yang ketiga ini, anak-anak kalian diminta untuk menuliskan atau menyebutkan
nama-nama pelabuhan yang ada di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Berarti kurang lebih kamu harus menuliskan 34 nama pelabuhan yang ada di masing-masing provinsi di Indonesia. Kalau kalian mengamati peta ini adalah peta jalur pelayaran. Jadi anak-anak bisa melihat ya, masing-masing provinsi itu terhubung melalui jalur laut ya. Anak-anak bisa melihat di sini, ini ada nama provinsinya, anak-anak tugasnya mencari nama pelabuhannya. Kalau sudah selesai dengan nama pelabuhan, kita akan melanjutkan di aktivitas keempat, yaitu anak-anak mencari bandara, nama-nama bandara dan lapangan udara di tiap-tiap provinsi di negara kita, di Indonesia. Ini juga sudah ada jalurnya. Ya, anak-anak bisa melihat dari sini, dari provinsi mana ke provinsi mana itu dihubungkan melalui jalur udara. Ya, dengan berakhirnya aktivitas 4, maka PJJ kita akan segera kita akhiri anak-anak. Sebelumnya, mari kita membuat kesimpulan terlebih dahulu. Apa sih yang sudah anak-anak pelajari pada hari ini? Ada yang anak-anak tahu? Ya, yang pertama, anak-anak belajar menemukan ide pokok di dalam bacaan. Ya, ide pokok dapat ditemukan di dalam kalimat utama. Yang kedua, anak-anak juga belajar mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya dan alat transportasi masyarakat. Ya, kita tadi sudah belajar ada banyak keberagaman, kebudayaan, juga ada alat-alat transportasi apa yang dipengaruhi oleh kondisi geografis negara Indonesia. Dan yang ketiga, anak-anak juga belajar tentang keberagaman budaya dari seni, dari suku bangsa, bahasa, dan religinya. Lalu yang terakhir, anak-anak bisa mempelajari betapa pentingnya pelabuhan dan bandara bagi Indonesia sebagai negara maritim. Tanpa pelabuhan dan bandara, Indonesia akan sangat kesulitan. Ya, antar pulau satu dengan pulau yang lain tidak bisa terhubung. Itu adalah hal-hal yang sudah kita pelajari pada hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerti dan bisa menambah ilmu pengetahuan kalian. Sampai jumpa lagi di PJJ kita yang selanjutnya. Anak-anak tetap semangat belajar, tetap sehat, jaga kesehatan, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih anak-anak semua. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Bye.